Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, gimana kabarnya para Galbayers ya, sesama Galbayers? Apakah Anda ini masih takut-takut, masih cemas-cemas, masih ragu-ragu, masih setengah-setengah gitu ya? Wajar ya, sangat wajar sekali. Kita ini manusia ya. Ini pengalaman pertama kita minjol gitu kan, bukan pengalaman ke-10, pengalaman ke-11 gitu kan ya, bukan ya. Wajar saja kalau kita itu melakukan kesalahan, cemas, panik, dan lain-lain. Tapi jangan lama-lama ya. Tetap tenang, stay calm ya. Harus dipaksakan berpikir jernih, nonton terus channel Raja Galbay agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya gitu ya. Oke ya, ini channel ini khusus pinjol. Saya berbicara khusus pinjol gitu, oke. Nah, jadi begini guys, ya di video kali ini saya ingin membahas tentang hal yang baru saya sadari selama ini. Apa itu? Adalah OJK yang selalu menginformasikan atau memberitakan tentang hutang masyarakat Indonesia sekian ke publik. Kenapa? Kalau leasing, kalau bank tidak ada. Bener nggak guys ya? Anda pernah nggak capaian hutang leasing masyarakat Indonesia sekian totalnya gitu kan ya? Utang bank rakyat Indonesia sudah sekian triliun gitu kan ya? Kayaknya nggak ada ya. OJK itu selalu memberitakan hutang pinjol masyarakat Indonesia sekian ya. Kredit macetnya sekian. Ini beritanya seperti ini. Ya, OJK catat utang pinjol warga Indonesia capai Rp 101 triliun dengan risiko kredit. Ya, lalu utang pinjol RI sudah tembus Rp 100 triliun. Segini angka pinjaman macet. Ya, kredit pinjol lending capai 101 triliun per Maret 2026, naik 26%. Kok kayaknya dari dulu ya kayak kita itu diberitakan terus hal ini. Nah, saya baru menyadari sesuatu. Ya, ini pendapat pribadi saya gitu. Ini pendapat pribadi saya. Oke. Di sini kita bisa lihat ya utang pinjol RI sudah tembus 100 triliun. Segini angka pinjaman macet. Ya, lagi-lagi Bapak ini yang menginfokan, yang memberitakan itu pasti Bapak Agusman ini namanya ini ya. Pasti terus Bapak ini, gitu oke ya. Nah, coba kita baca dulu sebentar di sini ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan pembiayaan masih tumbuh dengan outstanding pinjaman daring telah tembus 100 triliun. Ya. Jadi yang pinjam ke pinjol itu tidak hanya Anda saja guys, tetangga Anda, orang di sebelah Anda, ya, Anda lagi makan bubur, Anda lagi makan nasi goreng, itu pinjol juga, punya pinjol juga guys, punya paylater juga, gitu. Oke ya. Nah, lalu selain itu OJK juga mencatat 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp 100 miliar dan 11 dari 94 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp 12,5 miliar. Jadi ada totalnya 11 pinjol dari totalnya 94 gitu ya. Itu nggak punya 12,5 miliar untuk setor modal ke OJK. Bayangkan ya, pinjol itu uang cepat ya kan. Masa 12,5 miliar aja nggak punya? Ya, dan ada 11 pinjol lagi yang seperti itu. Nah, nanti bisa ketahuan dari 11 pinjol ini di tahun 2026 ini siapa aja yang bangkrut nih. Oke ya. Nah, kita lanjut dulu di sini. Nah, di sini kan banyak ini ya angka-angka gitu kan. Apa itu? Ya kan kita ya sederhanakan saja lah. Ya kan kita sederhanakan saja atau kita nggak usah bahas lagi. Gitu ya. Kita ambil gambaran besarnya saja. Kenapa sih OJK selalu mempublikasi secara terang-terangan tentang hutang-hutang pinjol rakyat Indonesia. Nah, saya punya alasannya di mana ini pendapat pribadi. Ya kan? Kenapa Bapak Agusman atau OJK selalu menginformasikan total hutang-hutang pinjol rakyat Indonesia? Itu karena uangnya bukan uang pemerintah. Ya, bukan uangnya pemerintah, bukan uang pajak dari rakyat. Oke, itu semua dari swasta. Leasing pinjol itu swasta ya, yang berdiri sendiri berbisnis di Indonesia. Jadi ibaratnya mau banyak gagal bayar, mau utang itu bertumbuh pesat, OJK tidak peduli karena itu bukan uang pemerintah. Kamu, kata OJK nih ya, kamu saya izinkan berbisnis di Indonesia, tapi harus setor modal Rp 12,5 miliar. Silakan, kamu mau ngasih orang sekian, mau ngasih tenornya sekian, mau ngasih ke ratusan orang, kayak ribuan orang, kita terserah. Yang penting kamu setor modal per tahunnya 12,5 miliar ke saya, ke OJK.
gitu ya. Mau macet, mau nggak macet, saya tidak peduli. Itu kasarnya tuh seperti itu guys. Ya, bayangkan ya. OJK pemerintah itu tidak peduli dengan pinjolnya. Ya, jangan dikira OJK tidak peduli dengan rakyat, gitu kan ya. Dengan jeritan rakyat, banyak sekali yang terjerat pinjol, gitu. Tapi OJK-nya diam saja, gitu ya. Guys, ya memang betul hal itu salah, gitu ya. Tapi di video kali ini kita bisa menyadari bahwa OJK pun tidak peduli dengan pinjol. Ya, nih, ya kan? Harusnya kan malu. Pemerintah itu malu. Ada 11 pinjol, ya kan? Kekurangan modal. Wah, malu guys. Bener. Pemerintah itu selalu menutup-nutupi kekurangannya. Ya, lagi kita kecil, kita tidak mengerti hal itu. Saat ini, saat sekarang, kita sudah dewasa, kita mengetahui hal tersebut. Kalau ini dari yang namanya pemerintah, ya kan, itu akan ditutupi. Oh, tidak ada yang kekurangan modal itu, ya, karena sudah disuntik sih, tidak ada, nol. Dari 94 itu semuanya sudah setor semua, gitu ya. Anda pernah nggak lihat total hutang Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, Bank BUMN milik Indonesia? Nggak pernah. Iya betul kan ya, nggak pernah ya kan. BNI nggak pernah, Mandiri nggak pernah. BNI, BRI ada kasus, ya kan, cepet, ceret, ya kan. Pinjol ada kasus, lama guys, ya kan. Kali-kali kasus itu Indosat, DC Indosat ngirim damkar atau apa itu, ya kan. Itu lama kan. Dan yang menyelesaikan juga damkarnya lagi kan, damkar yang menjadi korban itu kan. Nah itu guys, jadi apa sih Bang artinya di video ini? Di video ini adalah kita jangan pernah takut dengan yang namanya pinjol. Ya, karena pemerintah itu kita tahu perlakuan pemerintah terhadap pinjol itu bagaimana. Ya, bukan anak emas. Oke? Maksud saya di sini adalah ya, jangan sampai ada yang namanya berita-berita yang tidak diinginkan hanya karena pinjol. Ya. Karena pinjol pria nekat. Wah. Ya. Karena pinjol sekeluarga nekat. Nah, jangan. Ya, kenapa? Karena tidak sepadan, tidak worth it. Oke? Hanya karena aplikasi murahan dari Cina, buangan dari Cina, Indonesia menjadi korbannya, jangan sampai. Oke? Kalau Anda sudah nggak punya uang, ya, galbaikan pinjol-pinjol Anda. Ya, lalu ada yang bertanya, sering sekali bertanya kepada saya, Bang, kalau saya sekarang galbay, lalu saya tiba-tiba punya uang, boleh nggak dibayar? Itu hak Anda. Ya, hak Anda itu seperti itu. Yang pertama, tidak ada aturan Anda harus minjol. Anda nggak, warga Indonesia wajib pinjol, tidak ada. Oke, yang pertama yang itu. Yang kedua, warga Indonesia yang minjol tidak boleh gagal bayar. Ada nggak peraturan seperti itu? Tidak ada. Ya, tidak ada hukumnya. Ada nggak hukumnya? Orang yang gagal bayar di pinjol akan dipenjara. Tidak ada. Ya sama juga. Saya kalau sudah galbay, terus ngumpulin uang mau bayar, mau saya selesaikan terus udahan, gitu ya. Saya nggak mau kenal-kenal pinjol lagi. Nah itu semua ada di tangan Anda. Ya, jadi santai saja, gitu loh. Aduh, gagal bayar, ya nyolong, rampok, ya, atau pria kejerat pinjol jadinya begini, gitu ya. Jangan guys. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.